Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Smart Magic Reminder. Di sini kami yang beranggotakan saya Alif Bagasa Putra. Saya Dandi Pratama. Saya Tommy Saputra. Di sini kami akan menjelaskan alasan kami membuat proyek itu. Yang pertama adalah akar permasalahannya. Yang pertama adalah banyak orang sering lupa untuk minum obat, terutama para lansia atau yang memiliki jadwal minum obat yang ketat. Yang kedua, ketidakteraturan minum obat dapat menyebabkan pengobatan tidak efektif atau efek samping yang berbahaya. Yang ketiga, perkembangan IoT memungkinkan sistem pengingat obat yang otomatis dan cerdas. Apa itu Smart Magic Reminder? Smart Magic Reminder adalah alat yang berbasis IoT yang berfungsi untuk mengingatkan waktu minum obat secara otomatis. Yang kedua, mendeteksi apakah obat sudah diambil atau belum. Yang ketiga, mengirim notifikasi ke smartphone, yaitu Telegram. Sistem ini membantu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap jadwal pengobatan. Adapun komponen yang digunakan, yang pertama adalah breadboard, yang kedua ESP32, yang ketiga infrared sensor, yang keempat sensor DHT22, yang kelima waktu NTP via WiFi, yang keenam output berupa buzzer dan juga LED hijau dan merah. Yang terakhir adalah chatbot via Telegram. Yang pertama saya akan menjelaskan breadboard. Adapun breadboard Arduino adalah papan prototipe elektronik tanpa solder yang digunakan untuk merangkai komponen secara sementara. Adapun lubang-lubangnya saling terhubung secara vertikal per kolom, bukan horizontal. Fungsi utamanya adalah sebagai konduktor sekaligus dudukan kabel jumper ataupun pin, memungkinkan distribusi alur listrik tanpa perlu menyolder komponen, mudah dipasang dan dilepas dan tidak rusak. Tanda berupa huruf dan angka di atas breadboard berfungsi sebagai koordinat untuk memudahkan penempatan kabel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, di sini ada sensor, ada ESP32. ESP32 ini berfungsi sebagai otak utama atau disebut microcontroller, di mana dalam sistem Smart Medicine Reminder ini yang bertugas mengolah semua data dari sensor tersebut untuk mengatur waktu pengingat dan mengirim data ke Telegram. ESP32 menghubungkan seluruh komponen seperti sensor, buzzer, maupun LED, di mana menjadi satu sistem otomatis yang saling terintegrasi. Fungsi ESP32 ini pada sistem Smart Medicine Reminder ada 6. Yang pertama yaitu pemrosesan utama atau disebut processing unit. Lalu yang kedua, penghubung internet via WiFi. Yang ketiga, sinkronisasi waktu atau disebut NTP. Yang keempat, kontrol output atau disebut aktuator. Yang kelima, penyimpanan dan pengiriman data ke chatbot Telegram. Yang terakhir yaitu keamanan dan efisiensi daya. Lalu ada sensor pertama yaitu infrared. Infrared ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek atau halangan di depannya. Sensor ini bekerja dengan cara memancarkan sinar infrared atau disebut IR dengan mendeteksi pantulannya. Cara kerjanya, jika ada benda di depan sensor, misalnya botol obat, maka sinar infrared ini akan dipantulkan dengan sensor mendeteksi adanya objek. Jika tidak ada pantulan atau dibilang obat diambil, sensor ini akan mendeteksi kosong. Lalu ada pun sensor yang kedua yang kami pakai, ada DHT22. DHT22 ini untuk mengatur suhu atau kelembapan
tempat suhu ruangan pada penyimpanan obat, digital yang dapat membaca kondisi udara di sekitarnya. Sensor ini banyak digunakan pada proyek IoT dan monitoring lingkungan karena mudah digunakan, murah, dan kompatibel dengan microcontroller ini seperti ESP32. Adapun fungsi DHT22 ini, yang pertama yaitu monitoring suhu tempat obat, yang kedua monitoring kelembapan ruangan, yang ketiga data pendukung sistem pintar, yang keempat integrasi chatbot Telegram, yang kelima peringatan otomatis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai NTP via Wi-Fi. NTP atau Network Time Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk menyinkronkan waktu dan tanggal secara otomatis melalui internet. Dengan NTP, perangkat seperti ESP32 dapat mengetahui jam dan tanggal yang akurat tanpa perlu modul RTC atau real-time clock tambahan. Selanjutnya, fungsi pada NTP via Wi-Fi yaitu yang pertama penjadwalan dengan Telegram, pencatatan data log, kemudian aktivasi alarm atau buzzer yang tepat waktu. Selanjutnya komponen ke-6 yaitu buzzer atau suara dan juga LED hijau atau merah. Penjelasan buzzer atau suara dan LED hijau atau merah. LED adalah komponen elektronik yang memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik. Jadi, pada proyek ini digunakan dua warna LED, yaitu warna hijau dan merah. Warna hijau digunakan untuk menandakan kondisi normal atau obat sudah diminum, sedangkan LED merah menandakan kondisi peringatan atau waktu minum obat telah tiba. Selanjutnya yaitu komponen chatbot Telegram. Chatbot Telegram di sini yang kami gunakan adalah bot Padar. Bot Padar adalah bot resmi Telegram yang berfungsi sebagai alat manajemen utama untuk Telegram bot. Seluruh bot Telegram dibuat dan dikonfigurasi dan juga dikendalikan awalnya melalui bot Padar. Nah, tanpa bot Padar, Telegram tidak bisa dibuat ataupun dikelola. Fungsi bot Padar sendiri yaitu bersifat administratif, bukan eksekusi logika bot. Kemudian cara kerja bot Padar tersebut yaitu yang pertama cari bot Padar di Telegram, kemudian kita kirimkan perintah start, kemudian kita buat bot baru dengan perintah new bot, kemudian kita tentukan nama bot yang kita inginkan dan juga username yang kita mau. Kemudian bot Padar tersebut akan memberikan token yang bisa kita hubungkan ke dalam codingan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dibuat kurang mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.